Konnichiwa, halo sahabat Jeff semua, apa kabar? Semoga sahabat Jeff sekalian tetap sehat dan juga sekalipun pandemi sudah mulai membaik, teman-teman juga jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Dan sahabat Jeff, selamat datang kembali di Japan Scope Podcast Jeff Jakarta, yaitu seri diskusi interaktif dan santai yang membahas berbagai macam isu dan juga fenomena terkini tentang Jepang. Dan sahabat Jeff, beberapa waktu yang lalu kami sempat membuat polling tentang podcast Jeff Jakarta di Instagram dan juga Twitter Jeff Jakarta, dan berkat partisipasi sahabat Jeff semua, sekarang kami juga menghadirkan Japan Scope Podcast dalam format video yang bisa sahabat Jeff sekalian nikmati di channel YouTube Jeff Jakarta. Dan kami sangat berterima kasih untuk semua masukan dan juga saran dari sahabat Jeff semua. Dan untuk Japan Scope Podcast kali ini, tema yang akan kita obrolkan bersama adalah The Japanese Sports Internationalization. Jadi di sini nanti kita akan membahas tentang bagaimana olahraga Jepang, terutama sepak bola, dalam kancah dunia internasional. Nah, salah satu contohnya adalah yang baru-baru aja nih, yang baru-baru terjadi. Kalau teman-teman ingat, Pratama Arhan bergabung ke Tokyo Verdy di Jepang. Nah, ini untuk membahas tentang internasionalisasi olahraga Jepang ini, kami sudah mengundang Bima Prawira. Halo Bim. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Fist bump dulu, oke. Fist bump. Sehat Bim? Iya, sehat. Alhamdulillah. Oke, kita lama banget udah ketemu ya? Iya, 2 tahun gak ketemu. 2 tahun lebih kayaknya Bim. Ketemu cuma lewat teks doang. Ngegosipin One Piece biasanya. Tentu saja. Oke. Bim, thank you. Berat sudah bergabung kembali ya di Japan Scope ya. Dan sebelum kita mulai, aku mau memperkenalkan Bima dulu nih untuk sahabat Jeff semua. Jadi sahabat Jeff, Bima Prawira ini adalah mahasiswa S3 Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, dan Bima ini tertarik dengan Jepang sejak kecil dan meneliti Jepang, dan baru meneliti Jepang dengan serius itu sejak S2. Dan kemudian Bima ini sebetulnya punya banyak ide mengenai penelitian tentang makanan, anime, musik, dan tentunya olahraga Jepang, tetapi sayangnya tidak ada waktu katanya. Sok sibuk. Masih sok sibuk ya? Sok sibuk ya. Gak apa-apa. Sok sibuk pun tapi tetap menyempatkan waktu di Japan Scope. Oh, tentu saja. Oke, Bim, langsung nih. Tema hari ini kan kita internasionalisasi olahraga Jepang gitu kan. Kenapa kita membahas olahraga, dan olahraga apa saja sih yang akan kita bahas kali ini? Ya, jadi kenapa temanya ini, karena olahraga tuh sebenarnya temanya universal banget gitu. Betul. Hampir semua orang suka olahraga. Mau itu melakukannya gitu, misalnya jogging, atau jogging juga olahraga kan, walaupun mungkin nggak bisa dikompetisikan gitu ya. Ada juga yang hobi nonton gitu, ada yang hobi nonton olahraga gitu, lebih hobi mendukung gitu. Itu menurut saya, karena itu olahraga jadi menarik. Dan kalau di Jepang sendiri, bagaimana orang menikmati olahraga ya mirip-mirip lah sama kita. Ada yang emang suka nonton, misalnya nonton sepak bola, nonton baseball. Kalau di Jepang baseball kan terkenal gitu. Atau enggak sekedar main-main, kayak kalau baseball main ke betting center gitu. Cuma mukul-mukul aja gitu, atau main golf gitu. Golf juga kan ada tuh yang driving range yang buat mukulnya, buat melepas penat. Nah, di masyarakat Jepang tuh olahraga ya seperti itu. Tapi ada juga olahraga yang maknanya menempa diri, kayak biasanya itu di martial arts gitu ya. Makanya di Jepang tuh sebenarnya cukup populer juga martial arts, walaupun masih kalah popularitasnya sama baseball, sumo, dan sepak bola gitu. Tapi kalau sumo agak istimewa ya, dia bukan sekadar martial arts gitu. Sumo tuh asal mulanya tradisi kan ya. Jadi dia lebih condong ke budaya seremonial dan sesuatu yang tradisional gitu. Berbeda dengan misalnya karate atau kickboxing gitu, yang dipertandingkan di kayak seperti K1 gitu. Pernah dengar K1? K1 gitu. Ya, jadi begitu ke baseball sendiri. Jadi sebenarnya di Jepang tuh olahraga menurut sebuah riset gitu ya. Olahraga-olahraga yang paling populer di Jepang itu ada 3. Yang pertama itu baseball, 45% orang Jepang ditanya apa olahraga yang paling favorit di baseball.
27% menjawab sumo dan 25% menjawab sepak bola, sisanya yang lain gitu. Jadi dengan kata lain 3 olahraga ini tuh merajai dunia olahraga Jepang itu secara domestik. I see. Yang menarik tuh di antara 3 ini 2 ini olahraga impor. Baseball, sepak bola dan baseball ya. Sama baseball ya. Jadi sepak bola dari Inggris dan baseball dari Amerika. Itu keduanya masuknya mulai abad 19 lah, masih baru-baru sebenarnya kehitungnya gitu. Terus apalagi ya? Ya 3 olahraga itu tuh amat populer sih di Jepang. Jadi orang Jepang mungkin kalau ditanya hampir sebagian besar pasti akan menjawab salah satu ini gitu. Nah, kalau di judul kali ini tuh kan kita menitik beratkan pada internasionalisasinya ya dari olahraga-olahraga ini. Sebetulnya bagaimana sih ekspansi Jepang dalam bidang olahraga ini? Jadi internasionalisasi itu dalam konteks pembicaraan kita hari ini, internasionalisasi itu bagaimana suatu olahraga itu bisa dikenal oleh orang-orang dari seluruh dunia gitu, dari lintas negara lah kan, internasional gitu. Jadi olahraga ini tuh bisa jadi terkenal secara internasional pada 2 hal. Yang pertama lewat mega sports event itu seperti Olimpiade, Piala Dunia, atau mungkin sekarang skala Piala Asia gitu. Kalau sepak bola gitu itu udah jadi sesuatu yang bisa di internasionalisasi gitu. Nih kalau di Jepang tuh dulu salah satu yang pertama kali event internasional yang benar-benar besar gitu, ya ini World Cup 2002 Korea Jepang gitu. Ini penting banget kalau menurut saya, ini salah satu titik perkembangan sepak bola Jepang dari yang biasa-biasa aja sampai sekarang ya Jepang langganan Piala Dunia gitu. Jepang di Konfederasi Asia dan Australia dan Oceania. Biasanya yang merajai itu Jepang, Korea Selatan, sama Australia biasanya dari Asia tuh. Selain beberapa negara Timur Tengah gitu, mungkin kayak Saudi Arabia gitu. Nah, terus bentuk lain dari ekspansi olahraga Jepang tuh selain event-event internasional. Kalau event internasional tuh kan mahal, biayanya besar banget. Jepang juga sebenarnya sempat kewalahan Olimpiade Tokyo, ditambah lagi COVID. Jadi sebenarnya ada sih alternatif lain untuk menginternasionalisasikan olahraga suatu bangsa itu ya dengan atletnya dikirimkan ke luar negeri atau mereka mendatangkan atlet dari luar negeri gitu ya. Seperti contohnya nih salah satu atlet paling populer di Jepang nih, Ichiro Suzuki, dia pemain baseball. Dia main di Seattle Mariners cukup lama. Ichiro Suzuki ini dalam sebuah polling juga yang di CSR tadi, ini dia atlet paling populer di Jepang padahal udah berumur banget lah gitu. Dia mulai dari tahun berapa dia di Mariners? Wah, mungkin kalau nggak salah nih ya masih di awal 2000-an. Oke. Jadi cukup lama ya. Cukup lama ya. Dia tuh terkenal punya kalau habis dapat bola dia ngelempar ke pemain lawannya, bolanya tuh lurus gitu. Sebutnya tuh laser ball gitu. Sama kayak laser pointer gitu kan. Terus ada juga Shohei Ohtani yang sekarang main di Los Angeles. Dia juga cukup populer. Dia kalau nggak salah di polling itu juga kedua kalau nggak salah Shohei Ohtani itu. Oke, jadi setelah si Suzuki, si Shohei Ohtani nih. Jadi Shohei Ohtani ya, jadi dia juga istilahnya menggambarkan si polling yang sebelumnya yang tentang olahraga baseball tuh olahraga paling favorit ya. Kesatunya dia juga. Shohei Ohtani ini pitcher kan ya? Pitcher ya. Dia berarti dia karena jujur aku untuk baseball aku nggak terlalu ngikutin ya. Dulu sempat ngikutin sebentar doang, tapi setelah itu ngikutin yang lain. Kalau Shohei Ohtani ini sebagai pitcher di Los Angeles, dia berarti pitcher utama atau dia? Iya, termasuk pitcher andalan ya. Oke, karena pitcher utama. Karena kalau misalnya batter itu kan, ada banyak gitu kan. Tapi kalau pitcher kan di tengah lapangan biasanya cuma satu gitu kan. Iya, dia pitcher utama di Los Angeles. Nama timnya saya lupa. Los Angeles apa ya? Bukan Dodgers kan, ada 2 kan tim Los Angeles tuh. Ini Angels kalau nggak salah, Los Angeles Angels. Sama LA Dodgers gitu. Terus selanjutnya juga nih ada, nah ini saya menarik banget sih sebenarnya ngelihat Randy Bass dan Hanshin Tigers gitu. Kita ngomongin ini misalnya tentang fandomnya Hanshin Tigers gitu ya. Pernah ke Enichisa kan, pasti kan pernah. Iya. Saya tuh pernah ngelihat ada stand Hanshin Tigers di Enichisa.
Jadi serius itu? Serius ada. Dia jual stiker gitu-gitu. Oh, itu resmi dari Hanshin Tigers? Kayaknya karena dari fans. orang Jepang yang di sini fans gitu. Oh, orang Jepang yang berjualan, jadi bukan orang Indonesia yang berjualan ya? Oke. Ini tuh nggambarin fandomnya Hanshin Tigers. Nah, yang lucu tuh sama Randy Bass tuh sekarang ini anggota DPR gitulah di sananya. Asih. Yang paling lucu dari ceritanya Randy Bass waktu Hanshin Tigers juara itu di awal 90-an lah. Dan itu terakhir kali mereka juara, sampai sekarang belum juara lagi. Waktu itu masih sedikit pemain asing di Liga Baseball Jepang gitu. Nah, terus ketika fans Hanshin Tigers lagi pesta, mereka lihat patung KFC, patung Colonel Sanders. Oke. Nah, terus udah gitu mereka tuh ini apa istilahnya, ritualnya tuh ketika juara mereka manggil satu-satu, misalnya pemain Hanshin Tigers siapa, nanti ada orang yang mirip diangkat terus dilempar ke Sungai Dotonbori. Oke. Pas Randy Bass nggak ada bule gitu, adanya patung Colonel Sanders. Nah, itu patung Colonel Sandersnya dilempar ke dalam Sungai Dotonbori, dan itu jadi semacam urban legend yang jadi tuh si patung ini tuh ngasih kutukan gitu sama Hanshin Tigers sampai sekarang mereka nggak pernah juara gitu. Gara-gara itu jadi mereka nggak juara gitu ya. Sampai patungnya diangkat juga tetap aja belum pernah juara lagi gitu. Itu seru sih. Lucu gitu. Nah, ini selain baseball nih. Tadi kan Bima di awal bilang bahwa menurut riset apa tadi namanya? CSR itu ada 3 olahraga paling populer di Jepang gitu kan. Yang ada sepak bola, ada baseball dan juga sumo. Nah, sumo ini kan kalau boleh dibilang ini dia olahraga nasional Jepang gitu kan ya. Tapi bentuk ekspansi dari sumo ini seperti apa sih? Karena ini kan karena jujur untuk pertandingan resmi sumo pun tuh hanya ada di Jepang sendiri gitu. Bentuk ekspansinya itu seperti apa? Iya. Kalau ekspansinya sih sebenarnya sumo tuh udah kayak, kalau saya lihat ya, dia kalau keluar tuh udah hampir kayak pertukaran budaya lah gitu, karena beda banget. Di sini kan nggak ada sumo ya. Betul. Tapi tahun 2013 pernah tuh Japanese Sumo Association kesini ngadain turnamen. Dan hebatnya turnamen itu tuh semua datang sampai yokozunanya gitu, sampai si juara-juaranya. Waktu itu saya inget banget, yokozunanya tuh Hakuho sama Haruma Fuji. Waktu itu Hakuho lawan Kiseno Sato, dan Hakuho-nya kalah. Waktu itu seneng banget ngelihat yokozuna kalah. Kapan lagi nonton sumo gitu, kapan lagi nonton yokozunanya kalah gitu kan. Yokozuna kan jarang kalah gitu, apalagi Hakuho gitu kan jago banget gitu. Waktu di GBK ya? Enggak, di Istora. Oh sorry, di Istora ya? Yang biasa tempat badminton gitu. Dan waktu itu tuh entah kenapa apa ya namanya, security-nya tuh agak loose gitu. Jadi kita tuh bisa masuk ke lorong dan kita ketemu sama si pemain-pemain semuanya. Wah, amazed banget ngeliat pemain-pemain semua gede-gede, dan mereka tuh tingginya udah hampir nyampe lorong, setinggi lorongnya Istora gitu. Oke. Gede-gede gitu kan. Wah, 2 meteran. Ada yang sampai 2 meter tuh si Gagamaru namanya, orang Georgia tapi sekarang udah pensiun. Nah, terus yang menarik lagi dari sumo kan tadi ada orang Georgia tuh ya. Jadi sumo tuh yokozuna tuh istilahnya pemain sumo yang paling jago gitu, yang jarang kalah lah, yang selalu menang turnamen. Nah, yang menarik tuh dari 5 dari 6 sumo terakhir yang jadi yokozuna dalam kurun waktu 20 tahun terakhir itu 5 dari 6 orang Mongolia. I see. Ini yang orang Jepangnya tuh cuma Kiseno Sato yang tadi ngalahin Hakuho. Sementara yang orang Mongolianya ada Hakuho, terus ini yang 3 terakhir tuh Hakuho, terus ini Haruma Fuji, sama satu lagi namanya ini yang paling baru tuh siapa? Agak lupa namanya, Teruma Fuji kalau nggak salah ya. Teruno Fuji gitu. Ini juga fenomena menarik sebenarnya, karena kayak jadi spesifik banget gitu, harus orang Mongol gitu yang jadi juara sumo. Tapi kalau saya baca-baca itu karena rootsnya orang Mongol itu, maksudnya mereka dari kecil tuh suka latihan ini Mongolian wrestling namanya. Ya itu juga sama mungkin. Jadi itu mungkin ada basic dari si Mongolian wrestling itu yang kemudian dikombine dengan sumo dengan itu juga ya. Gitu, ya. Kalau Mongolian wrestling tuh nggak salah dia ngandelin badan bagian atas. Ya sebenarnya mirip-mirip lah sama sumo gitu kan. Berarti kalau kita gali tentang sumo ini, ketika kita membicarakan ekspansi yang dilakukan dalam sumo ini sebenarnya lebih ke pemainnya, mengundang pemain luar untuk kemudian masuk ke dalam Jepang dan bermain di Jepang ya. Dan juga selain itu ekspansi dalam bentuk
sumo sebagai sebuah kebudayaan ke luar Jepang seperti itu ya berarti ya. Iya. Walaupun ada juga di kayak channel berbayar gitu, beberapa channel berbayar yang eksklusif nayangin turnamen sumo. Itu juga suka ada gitu beberapa. Ya itu juga salah satu bentuk ekspansi gitu, jadi tayangan olahraga. Karena channelnya itu channel khusus olahraga bela diri, di situ ada. Tapi itu bukan yang mainstream kayak UFC atau apa, tapi lebih ke yang karate, taekwondo, yang olahraga yang cenderung tradisional gitu. Cuma tinju suka ada sih di situ tinju. Ya cuma di channel itu ada juga sumo gitu. Itu juga salah satu bentuk ekspansi gitu. Tapi kalau kita bicara tentang sumo nih Bim ya, kira-kira ada kemungkinan nggak sih sebetulnya untuk sumo ini kemudian dipertandingkan juga secara resmi di luar Jepang? Di luar Jepang ada yang di luar Jepang, di Amerika kalau nggak salah ada, cuma kayaknya peminatnya juga nggak banyak ya, karena sumo tuh olahraga bela diri tapi dia ininya cuma sebentar gitu. Maksudnya untuk bertandingnya itu cuma sebentar, nggak pakai sistem ronde kan. Ya pokoknya cukup ngeluarin orang atau ngejatuhin gitu. Itu kan cepat, jadi mungkin jadi kurang populer juga gitu. Karena chance untuk menang dan kalahnya tuh sama-sama tinggi gitu. Agak berbeda sama tinju yang harus lama gitu, 10 ronde, atau apalagi UFC yang mixed martial arts gitu yang mengombinasikan beberapa disiplin bela diri gitu. Kalau sumo saya rasa susah sih, karena di situ ada unsur budayanya juga ya. Jadi ya more than a sports gitu. Kalau dengan sepak bola gimana? Kalau sepak bola seru nih, ini bisa dibilang yang paling internasional dari internasional. Ya mungkin ini argumennya sederhana ya, sepak bola tuh olahraga paling populer di seluruh dunia gitu. Dan ketika Jepang adalah satu negara yang suka melakukan ekspansi dalam berbagai bidang gitu ya, mungkin sepak bola juga termasuk gitu. Pertama mungkin bisa bicara dulu tentang kenapa sepak bola itu jadi populer gitu dibanding baseball sama sumo misalnya ya. Kalau di luar negeri ya, ini konteksnya ketika baseball, kita main baseball, kita pertama butuh lapangan yang luas, kedua butuh bat yang nggak murah gitu, ketiga nggak banyak aturannya agak susah gitu, maksudnya banyak gitu aturannya gitu. Beda kalau sama sepak bola. Kalau sepak bola tuh cuma ada bola satu, dikejar sama 22 orang, gawang juga bisa dibikin pakai sendal gitu. Tapi kalau bat kan nggak bisa diganti gitu sama tongkat yang lain gitu. Jadinya susah gitu. Jadi kalau sepak bola tuh karena populer di banyak negara, ekspansinya juga gampang gitu. Ini salah satu Jepang tuh kan tadi pertama Piala Dunia ya, itu event untuk eventnya gitu. Tapi kalau untuk pemain Jepang tuh banyak yang ekspansi ke seluruh dunia. Ini salah satunya, ini yang pertama nih, Kazuyoshi Miura. Dia umurnya udah 40 berapa sekarang, 45 kalau nggak salah, tapi masih aktif main di Liga Jepang. Itu hebat banget sih. Dia tahun 80-an tuh main di Brazil, terus ya dia bertualang di Amerika Selatan, terus akhirnya pulang lagi ke Jepang gitu. Kalau nggak salah dia jadi inspirasi ini juga si Tsubasa kan, makanya Tsubasa temanya ke Brazil kan, sama Kazu gitu. Ini Kazu juga udah 40-an masih seger lah. Nah terus ini juga ada pemain lain. Nah kalau bicara prestasi, Yuto Nagatomo mungkin salah satu yang ini ya, yang paling legenda lah. Paling berprestasi di Eropa gitu, karena dia juara Champions kalau nggak salah, atau juara Champions masih yang waktu ngalahin Barcelona kalau nggak salah, udah dia ya back kiri. Terus Coppa Italia juga kalau nggak salah kalau kan? Liga Italia sama Coppa Italia sih Inter sempet sering juara juga sama dia. Terus yang menarik tuh kalau dari pemain Jepang tuh kadang suka dimitos-mitosin juga sama orang Barat gitu. Orang Barat kan orang Barat kan sering memandang orang Asia secara oriental gitu ya. Betul. Sosok yang eksotis, sosok yang unik, mistis gitu. Ini pernah digosipin dia si Nagatomo tuh sebelum tanding minum jantung kodok gitu. Padahal ya enggak sih gitu. Mirip-mirip lah, Jisung Park juga sama kan digosipinnya kayak gitu, dia suka minum apalah pokoknya yang aneh-aneh lah. Itu dari fans bola sendiri. Dari fans Internya sendiri gitu. Terus ada yang berikutnya tuh ada Makoto Hasebe nih. Makoto Hasebe nih salah satu menurut saya pemain yang unik gitu. Dia tuh nggak menonjol, cuma kalau nggak ada dia tuh tim nggak jalan gitu. Dari masih zaman di Wolfsburg Bremen ya, saya lupa.
Wolfsburg ya. Wolfsburg, terus dia ke Nuremberg kalau nggak salah. Ke mana? Nuremberg ya. Nuremberg. Sekarang kan di Frankfurt dia juara kemarin tuh DFB Pokal Piala Jerman. Jadi ini juga salah satu ciri khas pemain Asia yang main di Eropa tuh biasanya mereka sampai berumur banget masih main dan masih jago dan kualitasnya nggak ini mungkin itu juga gitu salah satu alasan kenapa orang Asia banyak yang dikontrak sama sama tim-tim Eropa gitu. Pertama dari segi harga mereka jauh lebih murah daripada bayarannya gitu jauh lebih murah daripada pemain Eropa ya dengan kualitas yang sama atau bahkan dengan kualitas yang di bawahnya itu bisa dilihat dari beberapa transfer ini kan ada dulu ini Shinji Kagawa nih dari Dortmund ke MU tuh kalau nggak salah cuma sekitar 16 jutaan lah tapi di musim berikutnya tuh 16 juta pound sterling kalau nggak salah. Terus di musim berikutnya tuh Fellaini yang ke MU. Fellaini pemain yang nggak seimpresif Kagawa di Dortmund tapi harganya hampir 2 kali lipatnya gitu hampir 35 jutanya itu contoh kecilnya lah gitu. Pemain Jepang dan kebetulan aja sih kalau menurut saya Kagawa nggak nyetel sama sistemnya MU waktu itu kalau masih Moyes ya. Jadi ya Kagawa mungkin kurang beruntung gitu ke MU. Nah sekarang nih ada hot talent juga nih si Ritsu Doan dia main di PSV Eindhoven sekarang dan sebenarnya salah satu indikator gitu kalau menurut saya gitu ya untuk melihat pemain sepak bola bagus atau enggak bisa dilihat di game FIFA. Dia keluar apa enggak di gamenya? Ada statsnya berapa gitu. Ritsu Doan tuh udah hampir 80-an kalau nggak salah statsnya. Dia umurnya juga masih 23 jadi masih hot prospect gitu. Terus next mungkin ini banyak yang tahu lah pasti Hidetoshi Nakata nih yang anak-anak yang kelahiran 90-an awal dan suka sepak bola pasti tahu sama Nakata gitu karena khas banget gitu satu-satunya pemain Jepang waktu itu yang ada di Italia gitu dan dia bawa AS Roma juara juga ngegolin lawan Juventus tuh kiper dia ke Italia sebelum Nagatomo masuk ke Italia jauh ya mungkin salah satu pionir juga ini di Liga Italia sama Anjun Wang dulu tapi dari Korea Anjun Wang yang setelah Piala Dunia dia langsung dipecat sama Ini sorry aku tahu di sini. Ini yang menarik tadi yang menarik itu yang tadi sempat Bima mention itu tentang harga. Karena ini kan sebenarnya kalau kita lihat profil dari pemain-pemain Jepang ini kan cukup oke nih, terutama kayak si Hidetoshi Nakata, kemudian juga si Nagatomo dan segala macam. Tapi kenapa harga mereka itu malah justru lebih rendah dibandingin harga pemain Eropa yang mungkin secara kualitas itu tidak sebaik mereka? Mungkin karena gimana ya, orang Jepang kan masih jarang yang main di Eropa ya daripada main Eropanya sendiri gitu jelas. Mungkin mereka melihat itu sebagai suatu kesempatan gitu. Jadi mereka juga satu melihat itu sebagai kesempatan, dua ya mereka gimana ya, saya kalau bilang rasis juga bukan rasis ya, tapi mungkin ada yang kayak ya udah kamu kalau sama klub tuh bisa ya udah kamu kalau nggak mau dibayar segini ya udah nggak usah gabung sama kita, digitunya gampang gitu. Jadi mereka nego-negonya ya ketika proses nego-nego harganya itu ya. Bargaining positionnya nggak setinggi pemain-pemain Eropa gitu karena mereka pendatang gitu. Mereka juga mencari dalam tanda petik kehidupan yang lebih baik gitu di sana. Jadi ketika ada tawaran yang menurut mereka masuk akal ya mereka ambil gitu. Nggak perlu nunggu harga naik kayak kemarin Mbappe atau siapa lah gitu. Harga nggak masuk akal gitu. Pemain Asia kayaknya nggak sih kayak gitu. Iya. Terus nah yang menarik juga nih di sepak bola Jepang tuh ekspansinya tuh ada dari sisi lain juga nih, kayak misalnya nih Kapten Tsubasa gitu ya. Kapten Tsubasa Dream Team tuh game gacha gitu. Jadi mereka tuh collab sama beberapa tim Eropa gitu. Ini contohnya sama Barcelona yang kebetulan sponsornya Rakuten yang dari Jepang juga gitu. Ini menarik juga sih, ini Rakuten sama Barcelona tuh kemarin sempat ada kasus tuh yang pas Olimpiade 2020 yang Antoine Griezmann sama Dembele, dua-duanya pemain Barca, dua-duanya pemain Prancis, melakukan tindakan yang bisa dianggap rasis lah terhadap staff hotel mereka yang orang Jepang gitu. Efeknya ya itu langsung si Griezmann tuh langsung didepak ke Atletico Madrid. Kalau Dembele mungkin dia masih selamat karena kontraknya masih panjang. Mereka juga mungkin adalah hitungan untung ruginya gitu. Ya tapi itu menarik sih. Terus sampai Griezmann tuh sampai diputus kontraknya sama Konami gitu, padahal dia jadi ini Yu-Gi-Oh. Terus
Nah, yang ini juga nih yang terbaru nih mereka collab sama Juventus. Dan tapi sayangnya sih ini pemain-pemainnya bukan pemain-pemain asli Juventus tapi pemain karangan si Yoichi Takahashi yang dimirip-miripin sama pemain Juventus gitu. Terus mereka juga nggak lupa collab sama J-League. Nah, J-League ini menurut saya menarik sih. J-League tuh sebuah liga domestik yang menarik karena mereka tuh semacam internasionalisasinya tuh berkelas gitu. Kayak kalau sekarang sih contohnya misalnya Vissel Kobe gitu. Vissel Kobe tuh dia tim dari Kobe bikin semacam agreement gitu sama Barcelona, kerjasama untuk mengembangkan klub sepak bola mereka. Itu mulai dari fasilitas, mulai dari cara berlatih dan lain-lain. Tapi yang menarik juga sekarang tuh ada pemain-pemain mantan Barcelona yang main di Vissel Kobe gitu. Kalau sekarang tuh yang masih aktif tuh ada Iniesta, Bojan Krkić sama Sergi Samper. Itu tuh mereka bertiga. Iniesta sih jelas lah dia jadi salah satu yang terbaik di dunia gitu ya. Bojan Krkić pernah jadi partnernya Messi. Terus si Sergi Samper tuh tadinya dia promising star, cuma entah kenapa jadi kurang bagus, tapi dia pindah ke Vissel Kobe gitu. Terus ya itu menarik sih fenomena itu. Ini kalau ngomongin kolaborasi Tsubasa dengan J-League ini jadi inget dulu tuh nggak tahu Bima pernah tahu nggak? Jadi beberapa tahun yang lalu, udah sekitarnya mungkin lebih dari 5 tahun yang lalu, sempat nonton ada video pemain-pemain J-League yang kemudian mereka menirukan tendangan-tendangan yang ada yang keluar di Tsubasa waktu itu. Iya, itu keren sih. Ada yang niruin si siapa namanya Tachibana bersaudara dan segala macamnya kayak gitu-gitu. Itu kira-kira tuh bentuk kolaborasi resmi atau gimana ya antara J-League dengan atau bagaimana? Kolaborasi resmi. Kolaborasi resmi. Kalau nggak salah itu bersamaan sama arc-nya si J-League di Tsubasa. Jadi nyeritain pemain Tsubasa yang main di J-League gitu. Ini kan ada Ishizaki gitu di Jubilo Iwata. Iya. Terus siapa lagi yang terkenal, Ishizaki sama Misugi kali ya. Misugi di FC Tokyo gitu. Terus Taki di Tokyo Verdy. Jadi ini jersey-jerseynya jersey asli gitu. Ya. Ishizaki masih ya. Masih dia hoki terus. Oke. Nah, terus sekarang J-League nih yang menarik lagi tuh ngebahas, kan tadi udah nih J-League ekspansi ke Eropa lewat pemain-pemain. Sekarang sebaliknya J-League-nya ekspansi ke Asia Tenggara lewat berbagai macam sih sebenarnya. Yang pertama tuh kayak saya waktu kecil tuh tahun 90-an tuh SD kali ya. Di TVRI itu ada J-League. Ada J-League dan sempat diputar J-League gitu ya. Ada live. Jadi waktu itu di sini kan liga sepak bola yang dari luar negeri itu cuma ada Liga Italia, Liga Inggris, Liga Belanda kalau nggak salah, Liga Spanyol. Liga Spanyol juga masih ya gitulah. Susah nontonnya kan jam 2 pagi gitu. Kalau J-League tuh mainnya jam-jam pulang sekolah. Jadi saya suka nonton. Itu live berarti ya? Yang J-League itu ya? Live juga ya? Okay. Nah, yang menarik di J-League ini tuh dulu ada aturan yang nggak ada di liga lain. Jadi di J-League tuh nggak ada seri. Jadi cuma ada menang atau kalah. I see. Jadi kalau udah main 2 kali 45 menit, mereka lanjut. Saya lupa lanjutnya ke extra time atau langsung adu penalti. Tapi yang pasti adu penaltinya juga menarik. Kayak adu penaltinya MLS, tau nggak? Yang Liga Amerika, Liga sepak bola Amerika. Jadi adu penaltinya tuh nggak nendang dari titik putih, tapi misalnya si pemain yang nyerangnya bawa bola dari tengah lapangan, terus nanti ditendang di depan kiper gitu. Itu unik sih, nggak tahu tuh aturannya dari mana, maksudnya resmi nggak sama FIFA-nya gitu, tapi aturan itu tuh ada dan itu tuh dikemas di media massa waktu itu sih, kalau nggak salah baca di koran koran bola atau Pikiran Rakyat gitu di Bandung, koran lokal. Itu tuh dikemas dengan ini tuh semangat Bushido orang Jepang gitu. Kalau nggak menang ya kalah gitu, nggak ada seri gitu. Jadi menarik juga sih itu cara ngemasnya gitu. Saya juga nggak tahu latar belakangnya apa gitu ya. Jadi dulu tuh di J-League poinnya kalau nggak 3 ya 0, nggak ada 1 gitu. Menarik banget sih. Berarti sampai sekarang ya? Sekarang udah nggak. Sekarang udah kayak liga-liga lain aja. Biasa. Tapi terus yang menarik juga nih tahun 2019 J-League juga mulai nyariin lagi nih di Asia Tenggara. Cuma kali ini lewat channel YouTube. Channel YouTube mereka, YouTube internasional, J-League internasional, dan itu gratis dan disajikan dengan komentator berbahasa lokal gitu. Dan mungkin itu hanya ekspansi ke Asia Tenggara aja. Jadi termasuk bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia ya, termasuk bahasa Indonesia. Saya pernah
ngobrol juga sama salah satu komentatornya, ya dia tiba-tiba dikontak sama suatu agensi gitu. Terus ya itu diajakin siaran untuk J-League bahasa Indonesia. Menarik juga sih. Berarti itu ditayangkan secara live ya, live di kanal streaming. YouTube official dari J-League International. Oke. Itu seru sih. Dan itu semua pertandingan yang ditampilkan? Iya, semua pertandingan, dan semua pertandingan berkomentator bahasa Indonesia. Wow, itu menarik. Menarik kan, dan modalnya cukup gede tuh pasti untuk datengin kayak gitu. Sebetulnya kalau kita ngomongin tentang J-League dan juga ketika kita ngomongin J-League itu sebenarnya di Japan Foundation itu mungkin ini gak informasi juga buat teman-teman ya, pernah bekerja sama juga sebenarnya Bim sama J-League dan juga sama JFA. Japan Football Association. Jadi beberapa tahun yang lalu kami sempat berkolaborasi, dan salah satu misi JF itu kan memang untuk menjadi jembatan ya antara Jepang dan juga dengan negara-negara sahabat. Dan salah satu dari inisiatif yang dilakukan pada saat itu adalah dengan menjalin hubungan persahabatan ini dengan negara-negara Asia Tenggara melalui sepak bola gitu. Dan jadi pada saat itu ada program yang namanya Asian 11 yang mengundang pemain, kemudian pelatih dan juga staf liganya dari negara-negara Asia Tenggara ini untuk ke Jepang untuk mengikuti pelatihan, ada yang short term, ada yang long term kayak gitu. Dan selain itu juga sempat ada program coaching clinic. Jadi pada waktu itu Japan Foundation bersama JFA dan juga J-League bekerja sama dengan PSSI juga di Indonesia, mengundang pelatih dan pemain dari FC Tokyo untuk datang ke Indonesia, kemudian memberikan coaching clinic ke Bayangkara FC di Indonesia. Seperti itu. Itu sekitar tahun 2019. Ini kalau nggak salah juga saya pernah baca, kan ada nih ahli hukum olahraga di Indonesia namanya Eko Maung. Dia dulunya Boboto Persib, maksudnya orang Bandung yang suka Persib hampir pasti tahu lah sama Eko Maung gitu. Si Eko Maung tuh sekarang di Kementerian Hukum dan HAM. Dia pernah juga diundang sepertinya ke acara ini sih. Ke acara ini. Jadi dia diundang ke Jepang untuk melihat hukum olahraga di Jepang seperti apa. Dan tapi sekalian juga dia dikasih tour maksudnya kayak ke stadion gitu. Gimana sih cara bikin stadion ramah anak, ramah perempuan gitu. Kalau di sini mah ke stadion masih rusuh. Nggak ada gitu. Tapi itu mungkin ya salah satu tanda suatu negara olahraganya maju, ya olahraga bisa dinikmati oleh siapapun. Tapi kalau menurut Bima sendiri nih ya, fenomena menarik apa yang terjadi di akhir-akhir ini tentang dunia sepak bola Jepang? Mungkin salah satu fenomena menarik ini dari tadi ini udah ada gambarnya sih. Ini namanya Teraton Bunmatan, dia back sayapnya Thailand, andalan banget waktu kemarin Indonesia lawan Thailand, kita kalah di final tuh. Waktu kalah di final tuh mainnya impresif banget. Nah, dia nih sama satu lagi si Canatip juga lebih jago lagi. Dia ini mereka tuh jadi pemain di Liga Jepang dan jadi andalan. Teraton Bunmatan malah sempat juara sama Yokohama F Marinos gitu. Nah itu tuh kayak kedatangan mereka tuh kayak membuat suatu efek gitu yang mungkin bisa dibilang Canatip efek gitu ya. Jadi bagaimana si pemain ini tuh membuka mata persepak bola Jepang. Kalau di Asia Tenggara tuh sebenarnya banyak sih pemain-pemain jago gitu. Banyak lah bibit-bibit, dan again harganya pasti di bawah sama pemain Jepang gitu. Jadi mereka tuh ngedatengin pemain Asia Tenggara gitu. Dan Canatip tuh sukses di Consadole walaupun gak juara, tapi kalau si Teraton Bunmatan tuh juara di Yokohama F Marinos. Itu sebenarnya sih waktu itu lagi ikut program JF di Jepang. Udah niatin mau nonton tuh si Yokohama lawan pertandingan terakhirnya Urawa, kalau nggak salah Urawa Reds. Cuma waktu itu lagi musim dingin, takut nggak susah gitu. Nah lagi lah lain kali, ternyata itu pertandingan terakhir gitu, dan juara di situ gitu. Itu berarti mereka berdua ini bermainnya di Liga Satunya ya? Iya, di Liga Utamanya. Di Liga Utamanya ya. Dan ya mereka termasuk pemain Asia Tenggara yang bisa tembus dan sukses di situ gitu. Pemain kita juga ada nih yang ke Tokyo Verdy kemarin, si Pratama Arhan. Nah ini juga sebenarnya ini menarik, sangat menarik menurut saya, karena sekarang di Liga Jepang kasta keduanya di J2
itu ada aturan bahwa pemain Asia beberapa negara gitu yang menjadi negara sahabatnya J-League istilahnya, itu mereka tidak dikenakan kuota pemain asing. Jadi ketika ini Pratama Arhan masuk ke Tokyo Verde, dia nggak dihitung pemain asing. Jadi misalnya nih ya, pemain Indonesia ada berlima gitu di satu tim, ya mereka berlima nggak masuk kuota asing, jadi masuknya kuota khusus gitu, tapi nggak ada batasannya. Jadi ada beberapa negara kayak Indonesia, Vietnam, Myanmar, kalau nggak salah, Malaysia, Kamboja, Singapura, Qatar, Thailand, itu pemain-pemain mereka bebas kuota untuk main di J2 gitu. Nah terus yang menarik lagi sama Pratama Arhan nih, dia sampai ngedatengin ini nih special game day for Indonesian. Jadi Tokyo Verde waktu itu lawan Vegalta Sendai. Jadi untuk orang Indonesia tuh tiketnya harganya cuma 1.000 yen, terus boleh nonton di situ gitu. Dan ini acara ini tuh disupport juga sama KBRI Tokyo gitu. Jadi kayak kolaborasi antara J-League dengan KBRI ya. Karena harus diakui gitu ya, kedatangannya si Pratama Arhan tuh menimbulkan exposure yang sangat-sangat besar untuk Tokyo Verde gitu. Mungkin orang-orang Indonesia sebelumnya nggak ada yang tahu, jarang lah yang tahu Tokyo Verde gitu. Tokyo Verde itu namanya Yomiuri FC kalau nggak salah ya. Kalau yang suka baca komik bola mungkin ada beberapa kali ketemu gitu sama Yomiuri, tapi sekarang namanya Tokyo Verde. Dan Tokyo Verde ini waktu pertama kali Arhan datang, follower Instagram itu cuma 36.000. Arhan datang 12 jam kemudian 176.000. Salah satunya saya gitu. Berarti dari 36.000 ke 176.000. Dari 36.000 ke 176.000, 4 kali lipat. Berarti itu 120.000-nya sendiri itu orang Indonesia. Ya kemungkinan 140 ribunya tuh kemungkinan besar orang Indonesia semua. Dalam 12 jam. Nah, sekarang udah 4 bulan saya Arhan gabung jadi 470.000. Oh wow. Udah berapa kali lipatnya itu nggak tahu tuh. Dan itu tuh Arhan belum main sama sekali gitu. Belum main secara debut ya. Dia belum debut di pertandingan resmi, dan tapi kita semua juga pasti nunggu lah Arhan kayak apa nanti. Karena di timnas dia eksplosif banget gitu. Terus fenomena ini juga terjadi di Korea Selatan nih sama Asnawi Mangku Alam gitu. Nah sekarang ada fenomena lagi, tapi sekarang fenomenanya di Indonesia ini sama-sama menarik. Kalau di Jepang ada Arhan Effect, di Indonesia ada Marukawa Effect. Nah, ini mungkin yang nonton Liga Indonesia ya pasti tahu lah ya Taisei Marukawa gimana dia. Kalau udah bawa bola di sepertiga depan tuh udahlah. Kalau bukan fans Persebaya mah tutup mata aja. Gitu. Jago banget, dan dia mengemas sekitar 17 gol sama 10 assist dalam satu musim gitu. Begitu kontraknya habis sama Persebaya pun langsung itu nggak pakai babi bu, langsung dikontrak sama PSIS. Hari ini liga selesai, besoknya dikontrak sama PSIS. Itu luar biasa itu. Sama apa? Kenapa? Tapi sebelum si Marukawa ini kalau nggak salah kan sudah ada beberapa pemain Jepangan lain kan ya yang bermain di Indonesia ya? Iya, tapi pemain Jepang yang main di Indonesia dulu tuh nggak se-eksplosif Marukawa sih, dia nggak impactnya nggak sebesar itu gitu. Cuma yang menarik nih, banyak juga kayak Shohei Matsunaga dulu pernah main di Persib. Dia tuh jadi kayak semacam penyambung lidah JFA ke PSSI gitu. Itu dia tuh bawa program, bahkan ada juga dia bawa program dari pemerintah daerah Jepang gitu, kayak program pariwisata apalah dia promosiin di Instagram. Berarti bahkan untuk hal-hal yang di luar dari sepak bola pun dia juga ikut. Si Shohei Matsunaga ini menarik juga sih sebenarnya tuh fenomena itu tuh. Tapi kalau dilihat Matsunaga tuh dulunya di Schalke di Liga Jerman. Terus kesini main di sini, bahasa Indonesianya juga bagus. Ya terus dia dijadikan penghubung gitu. Itu menarik juga sih. Nah terus nih Marukawa Effect nih, dia gara-gara Marukawa kemarin mainnya bagus nih, langsung nih 6 tim di Liga Indonesia ngedatengin pemain Jepang. Luar biasa. Ini semua kecuali Marukawa belum pernah main di Indonesia, langsung didatengin. Mereka baru akan main di Indonesia ya. Depan, iya. Oke. Nah ini kalau dari sisi harga sendiri, ini gimana nih harga pemain Jepang ketika mereka masuk ke Indonesia? Harga pemain Jepang
kebanyakan sih kalau kontraknya tuh dibawa kan kalau Indonesia tuh kontraknya nggak terbuka ya. Sih. Nggak kayak di Liga Inggris. Ya. Tapi kalau dari beberapa berita yang saya baca, kontrak mereka lebih rendah daripada pemain-pemain asing yang berasal dari Amerika Latin atau dari Eropa gitu. Jadi mungkin secara skill juga mereka mungkin sama atau lebih bagus daripada pemain Eropa atau jadi kalau diibaratin gitu, pemain yang dari Amerika Latin dia di negaranya misalnya dari Brazil gitu mainnya di kasta ketiga atau kasta kelima, kalau mereka tuh masih di kasta kedua, kasta ketiga gitu. Jadi secara kualitas sih sebenarnya mungkin ada beberapa yang lebih bagus, tapi mungkin mereka juga terkendala bahasa biasanya ya. Kan kalau di sini tuh udah banyak kalau pemain Amerika Latin, interpreter yang khusus sepak bola untuk pemain Amerika Latin itu udah banyak, kalau Jepang mungkin belum gitu. Baru mulai kayaknya. Baru mau mulai kayaknya. Kalau menurut Bima sendiri, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bima, karena kita juga terbatas dengan waktu juga nih. Kalau menurut Bima, sebenarnya seberapa penting sih, atau apa arti penting dari pemain-pemain Jepang ini bermain di Indonesia dan sebaliknya Pratama Arhan dan juga teman-teman Indonesia lain yang bermain di Jepang, di Liga di Jepang ini arti pentingnya di mana sebenarnya? Arti pentingnya ya, kan saya kan sebagai penggemar sepak bola ya. Ini saya ngomong misalnya saya sebagai fans Persib gitu ya, kalau misalnya Persib ngedatengin pemain Jepang, pentingnya gimana? Ya asal mereka jago saya sih nggak masalah gitu. Faktor lain saya nggak mikirin karena saya fans, saya cuma pengen menang gitu. Tapi kalau misalnya untuk sebaliknya, pemain Indonesia main di Jepang, itu tuh bisa membuka cakrawala mereka gitu. Jadi kayak mungkin mereka bisa lebih disiplin, mereka terutama makan ya, karena pelatih Indonesia kan orang Korea tuh, Shin Tae-yong, dia ngomong masalahnya orang Indonesia tuh makan katanya. Terus pernah juga waktu itu sampai ada rame beberapa pemain yang makan mah apa aja asal halal katanya, dia makan nasi pakai kerupuk. Itu tuh sebenarnya untuk atlet tuh nggak banget gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh bisa ditempa lah di luar gitu. Di Jepang apalagi ya, di Jepang tuh mungkin di level J2 juga udah per pemain tuh dikasih nutrisinya harus segini, ininya harus segimana, karena ya itu salah satu keluhannya Shin Tae-yong tuh ya, ini pemain Indonesia tuh masalahnya makanan, jadi nutrisi mereka nggak terpenuhi gitu, yang nutrisi baiknya nggak terpenuhi, nutrisi yang nggak baiknya kebanyakan gitu. Oke. Itu sih. Thank you Bima, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya lagi untuk kita ngobrol-ngobrol di Japanscope Podcast Edition, dan jangan kapok-kapok ya kalau kami undang lagi ya. Dengan senang hati. Oke. Halo sahabat JF semua, itu tadi satu episode dari kita untuk Japanscope Podcast Edition kali ini, dan teman-teman jangan lupa untuk follow podcast JF Jakarta. Teman-teman bisa mengikuti semua informasi paling update tentang program-program JF Jakarta di Instagram dan juga Twitter @JF_Jakarta dan juga Facebook page The Japan Foundation Jakarta. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.